Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu Bunga. Materi kita adalah keselamatan kerja di laboratorium. Anak didik ibu, mungkin ada yang bercita-cita menjadi ilmuwan. Ilmuwan bekerja di laboratorium. Bekerja di laboratorium dan bekerja di ruangan biasa itu tentu ada bedanya. Ada peraturan yang harus dipatuhi jika kita bekerja di laboratorium. Materi ini akan menjelaskan bagaimana keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksud untuk menjamin yang pertama kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Kedua, mencegah orang lain terkena resiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggunya kesehatan akibat kegiatan di laboratorium. Ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya berupa gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Aturan umum di laboratorium sebagai berikut. 1. Orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. 2. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. 3. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. 4. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi, misalnya pemadam kebakaran, ice shower, respirator, dan alat keselamatan kerja yang lain. 5. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K. 6. Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik. 7. Dilarang makan, minum, dan merokok di laboratorium. 8. Jangan terlalu banyak bicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. 9. Jauhkan alat-alat yang tak digunakan, tas, handphone, dan benda lain dari atas meja kerja. Busana atau pakaian di laboratorium hendaklah mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu safety yang terbuka, sepatu licin atau berhak tinggi. 2. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. 3. Pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat-alat keselamatan menjadi tidak nyaman. 4. Bekerja dengan bahan kimia. Bila Anda bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dalam penanganannya. Adapun hal umum yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia, hindari menghirup langsung uap bahan kimia, dilarang mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Cukup dengan mengkibaskan ke arah hidung. Bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi, yaitu pedih dan gatal. Penanganan kecelakaan. Kecelakaan saat bekerja biasa terjadi walaupun kita telah bekerja dengan hati-hati. Hal yang paling utama adalah jangan panik dan ikuti prosedur penanganan kecelakaan yang baik dan benar. Cari bantuan petugas laboratorium untuk membantu Anda. Bila perlu, panggil petugas medis atau pemadam kebakaran. Bila terkena bahan kimia, bersihkan bagian kulit yang terkena bahan kimia sampai bersih. Kulit yang terkena jangan digaruk supaya tidak menyebar. Bawa keluar korban dari laboratorium supaya mendapatkan oksigen. Bila kondisi cukup parah, panggil petugas kesehatan secepatnya. Bila terjadi kebakaran karena bahan kimia atau korsleting listrik, segera bunyikan alarm tanda bahaya. Jangan langsung disiram dengan air. Gunakan hidran untuk memadamkan api. Hindari menghirup asap. Bila kebakaran meluas, segera panggil petugas pemadam kebakaran. Bekerja di laboratorium dengan nyaman tentunya akan mempengaruhi kelancaran pada aktivitas kerja. Dengan begitu, kecelakaan kerja dapat dihindari. Karena kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium selain dapat menimbulkan kerugian materi, namun juga menimbulkan korban jiwa. Meski begitu, semua kemungkinan tersebut dapat dieliminir dengan memperhatikan pedoman keselamatan kerja. Ada beberapa gas yang berbahaya keberadaannya di laboratorium. Gas-gas tersebut adalah bersifat iritasi seperti gas HCl, HF, nitrat, dan nitrit, klorin sulfur dioksida. Dapat dicermati dari baunya yang tajam.
Karbon monoksida sangat mematikan. Semua reaksi yang menghasilkan gas tersebut harus dihindari karena tidak berwarna dan tidak berbau. Hidrogen cyanida berbau seperti almond. Hidrogen sulfida dikenali dari baunya yang khas. Hidrogen selenida H2SE gas yang sangat beracun. Gambar ini sering kita temukan pada zat kimia yang ada di laboratorium. Kita perhatikan, eksplosif, mudah meledak, oxidizing, mudah teroksidasi, extremely flammable, mudah terbakar, korosif, mudah korosif, dangerous for environment, bahan berbahaya bagi lingkungan, harmful, mudah iritasi, highly flammable, sangat mudah terbakar, toxic, beracun, iritan, mudah iritasi, very toxic, sangat beracun. Demikianlah materi Ibu pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak didik sekalian. Tetap stay at home, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.